Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Claudia Domingo dari Teknik Industri UIN Suskaryau. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa aliran bahan. Let's check it out. Pola aliran akan berdasarkan pada keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal proses produksi, dimulai penerimaan bahan baku sampai dengan proses akhir yaitu produk jadi. Secara umum, pola aliran bahan akan dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu yang pertama pola aliran bahan untuk proses produksi, dan yang kedua yaitu pola aliran bahan untuk proses perakitan. Nah, selanjutnya perencanaan pola aliran bahan dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama yaitu product planning layout. Ciri-cirinya, yang pertama pola aliran untuk proses produksi satu atau beberapa variasi produk yang similar dalam jumlah atau volume yang besar. Yang kedua, mesin dan fasilitas disusun menurut prinsip machine after machine. Yang ketiga, produk dikerjakan sampai selesai di dalam departemen tersebut tanpa harus berpindah ke departemen lainnya. Yang keempat, proses perpindahan bahan dapat diatur lebih mudah agar menjadi lebih pendek dan proses pengawasan aktivitas produksi juga lebih mudah. Yang kedua, proses planning layout. Ciri-cirinya, mesin dan peralatannya ditempatkan menurut kesamaan proses atau fungsi kerja mesin. Misalnya kelompok mesin fresh, kelompok mesin stamping, dan lain-lain. Yang kedua, umumnya dipergunakan memproduksi produk yang prosesnya bervariasi atau tidak standar. Yang ketiga, umumnya jumlah produk yang dihasilkan sedikit dengan tipe atau model produk yang bervariasi pula. Yang ketiga, product family layout. Ciri-cirinya, yang pertama, semua produk atau komponen dikelompokkan berdasarkan kemiripan proses produksi dan ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell. Yang kedua, didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen berdasarkan kesamaan proses secara umum ataupun khusus. Yang ketiga, penyusunan mesin berdasarkan proses dari masing-masing kelompok produk. Yang keempat, aliran bahan akan lebih pendek dan lancar. Yang keempat, fixed material location layout. Ciri-cirinya, material atau komponen utama akan tinggal tetap pada suatu lokasi dan fasilitas kerja. Yang kedua, perpindahan material dapat dikurangi sependek mungkin. Yang ketiga, fleksibilitas kerja sangat tinggi karena fasilitas-fasilitas produksi dapat diakomodasikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam rancangan produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola aliran bahan untuk proses produksi. Yang pertama yaitu straight line atau pola aliran lurus. Penjelasannya adalah proses yang berlangsung singkat. Yang kedua, proses produksinya relatif sederhana, item tunggal atau sedikit, dan jumlah produksi yang besar. Dengan pola aliran bahan ini akan memberikan jarak perpindahan yang pendek antar proses berlangsung lurus sesuai urutan mesin, dan jarak perpindahan bahan total akan kecil. Yang kedua adalah zigzag atau S-flow. Pola aliran seperti huruf S di atas sangat baik diterapkan bila mana aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan panjang area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahan dibelokkan untuk mengurangi panjangnya garis aliran yang ada. Selanjutnya, pola aliran bahan sirkular atau O-flow. Pola aliran sirkular ini sangat baik diterapkan pada proses yang menghendaki pengembalian material atau produk jadi pada titik awal produksi. Pola ini juga dapat diterapkan pada proses yang menempatkan proses penerimaan bahan atau material dan pengiriman barang jadi pada area yang sama. Nah, ini merupakan pola aliran menurut keluar masuk bahan. Yang ini pola aliran bahan yang bersilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola aliran untuk proses perakitan. Yang pertama yaitu Combination Assembly Line Pattern. Pada pola aliran ini, main assembly line akan disuplai dari sejumlah sub-assembly atau part line, dan sub-assembly berada pada sisi yang sama. Yang kedua yaitu Tree Assembly Line Pattern. Sub-assembly line akan berada pada kedua sisi dari aliran main assembly. Biasanya, pada penerapan pola aliran ini, main assembly akan berada di bagian tengah pabrik.
Yang ketiga yaitu dendritic assembly line pattern. Pola ini akan lebih tidak teratur dibanding dengan pola aliran sebelumnya. Pada pola aliran ini, setiap bagian berlangsung operasi sepanjang lintasan produksi menuju proses produksi yang lengkap untuk proses assembling. Yang terakhir yaitu overhead assembly line pattern. Pola aliran ini merupakan model pola aliran untuk lantai produksi yang lebih dari satu lantai. Okay, that's all from me. Thank you for watching.